Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Kali ini kita akan belajar tentang filosofi air. Air akan terus mengalir dari atas ke bawah, mengajarkan kita tentang ketawaduan. Dimanapun posisi Anda saat ini, setinggi apapun jabatan pangkat Anda saat ini, seberapapun banyak harta Anda saat ini, seberapapun dalam ilmu Anda saat ini, seberapa banyak amal ibadah yang Anda pernah lakukan, tetaplah tawadu. Merendahlah sampai tak ada yang bisa merendahkanmu. Merendahlah di hadapan Tuhan dan hargailah sesama ciptaan Tuhan. Pintar itu penting, tetapi merasa pintar itu berbahaya. Punya pangkat jabatan tinggi itu boleh, silahkan, tapi jangan merasa paling berkuasa. Punya harta yang banyak itu boleh, silahkan, tapi jangan membuat engkau sombong dan takabur. Melakukan amal kebaikan yang banyak itu harus, tapi jangan merasa puas. Lalu sifat air yang kedua, air selalu bermanfaat dimanapun dia berada. Air menjadi sumber kehidupan makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan. Seperti itulah tujuan penciptaan Tuhan kepada kita. Kita diciptakan oleh Tuhan bukan karena hanya kita membutuhkan hidup, karena ada saudara-saudara kita di luar sana yang membutuhkan. Ada sesama ciptaan Tuhan di luar sana yang membutuhkan kehadiran kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada sesamanya. Jadi itulah tujuan penciptaan kita. Lalu yang ketiga, air akan selalu menyesuaikan di mana dia berada. Air akan selalu menyesuaikan bentuk di mana dia berada. Ketika air dimasukkan di dalam gelas, maka air berbentuk gelas. Ketika air dimasukkan ke botol, maka air berbentuk botol. Ketika air dimasukkan ke bola, maka air berbentuk bola. Seperti itulah hidup, pembelajaran buat kita. Kita mesti menyesuaikan di mana kita berada. Namun bukanlah berarti kita mesti melepaskan prinsip hidup. Kita mesti punya prinsip hidup. Namun jangan kita memaksakan lingkungan dan orang-orang sekitar menjadi seperti apa yang kita mau. Karena hanya menghabiskan waktumu, hanya menghabiskan energimu, ketika engkau mau memaksakan orang lain menjadi seperti apa yang kau mau. Ketika kamu merasa tak dicintai lagi, maka lepaskan. Ketika kamu merasa dia lebih memilih orang lain, maka carilah orang lain. Karena yakinlah sahabatku, di balik kehilangan seseorang, di balik kehilangan sesuatu, Tuhan telah mempersiapkan sesuatu yang lebih baik daripada yang telah pergi. Sifat air yang keempat yang mesti kita contoh. Air punya tujuan yang jelas. Air sungai ini yang mengalir dari atas ke bawah punya satu tujuan yang jelas. Tak penting berapa lama proses dalam perjalanannya, air ini punya satu tujuan, yaitu menuju ke muara. Seperti itulah hidup. Kita mesti punya tujuan yang jelas. Kita mesti punya visi dunia dan visi akhirat yang jelas. Saya sangat tidak sependapat dengan ungkapan hiduplah seperti air, mengalir apa adanya. Seolah-olah dia berpasrah dengan keadaan hidupnya. Namun baliklah prinsip itu. Hiduplah seperti air yang mempunyai tujuan yang jelas, punya visi, punya impian yang jelas, visi dunia dan visi akhirat. Terima kasih sahabatku, semoga kita semua bisa belajar dari filosofi air ini. Kita bisa selalu tawadu, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan selalu menghargai sesama ciptaan Tuhan. Dan kita selalu bermanfaat kepada sesama, bisa menyesuaikan diri di mana kita berada. Lalu kita punya visi tujuan yang jelas, tujuan dunia dan tujuan akhirat, yaitu kembali kepada kasih sayangnya Allah, kembali pada nikmatnya Allah, kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.